Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang teori koneksionisme. Teori koneksionisme ini merupakan salah satu model dari teori behavioristik. Perkenalkan, saya Nida Koyunisa. Adapun teman satu kelompok saya antara lain Isni Maulididah, yang kedua Isti Diavi Safarini, yang ketiga Odi Surya Indah Saputra. Selamat menyaksikan. Saya Kisti Diavi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pembelajaran dari Edward Lee Thorndike, yaitu teori koneksionisme. Teori ini juga masuk ke dalam teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik itu? Menurut teori ini, belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang disebabkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Belajar atau tidaknya seseorang bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungan. Sedangkan pengertian dari teori koneksionisme yaitu menurut Thorndike, belajar adalah hubungan interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang kegiatan belajar, sedangkan respon adalah reaksi yang muncul pada peserta didik ketika belajar. Respon dan stimulus dapat berupa pikiran, perasaan, dan tindakan. Gaya belajar yang ditunjukkan teori ini adalah trial and error, artinya mencoba-coba dan membuat kesalahan. Mencoba-coba biasanya dilakukan bila seorang tidak tahu bagaimana harus memberikan respon pada atau atas sesuatu. Thorndike bereksperimen di mana kucing menjadi subjek utamanya. Kucing tersebut dimasukkan ke dalam sangkar yang telah dibuat sedemikian rupa, dan apabila kucing tersebut menyentuh tombol tertentu, maka pintu sangkar akan terbuka. Dan di luar sangkar sudah terdapat sebuah makanan. Makanan tersebut sebagai hadiah bagi si kucing. Thorndike menafsirkan bahwa sebenarnya kucing tersebut tidak tahu bagaimana cara membebaskan dirinya dari sangkar. Namun, dia belajar cara mempertahankan respon-respon yang baik dan meninggalkan respon-respon yang salah. Saya Nida Koyunisa. Di sini saya akan menjelaskan 3 hukum belajar yang dijelaskan oleh Thorndike dalam teori koneksionisme. Yang pertama adalah Law of Readiness atau hukum kesiapan, menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran dapat diraih apabila subjek belajar memiliki kesiapan dalam belajar. Misalnya saja, ketika jam pelajaran pagi, terdapat pelajaran biologi. Para siswa sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Materi yang disampaikan oleh guru pun dapat terserap secara maksimal. Namun, ketika jam pelajaran siang, terdapat pelajaran fisika yang jatuh setelah jam pelajaran olahraga. Akibatnya, ketika jam pelajaran fisika, para siswa terlihat capek dan kurang bersemangat. Sehingga, materi yang disampaikan oleh guru kurang terserap secara maksimal. Yang kedua ada Law of Exercise atau hukum latihan. Hukum ini merupakan generalisasi dari Law of Use dan Law of Disuse. Apabila perilaku sering dilatih, maka menyebabkan eksistensi dari perilaku tersebut semakin kuat atau disebut dengan Law of Use. Sebaliknya, perilaku yang jarang dilatih menyebabkan eksistensi dari perilaku tersebut semakin lemah atau disebut dengan Law of Disuse. Misalnya saja, seorang siswa yang kurang mahir dalam renang, ia akan berlatih renang. Ia juga mengikuti les renang tiap minggu. Akibatnya, lama-kelamaan ia akan mahir dalam renang dan bisa mempraktekkan bermacam-macam gaya renang. Berbeda cerita dengan siswa yang tidak mengikuti les renang dan bahkan jarang berlatih renang. Ia kurang memiliki kemahiran dalam renang. Yang ketiga ada Law of Effect atau hukum akibat. Hukum ini menjelaskan bahwa respon yang mendapat efek yang menyenangkan akan membuat hubungan antara stimulus dan respon tersebut semakin kuat. Sebaliknya,
Apabila respon mendapat efek yang kurang menyenangkan, akan membuat hubungan antara stimulus dan respon tersebut semakin lemah. Misalnya saja, seorang siswa yang kerap mendapatkan nilai baik dalam ujiannya, ia akan bersemangat tiap mengikuti ujian. Sebaliknya, apabila seorang siswa kerap mendapatkan nilai yang kurang baik, ia akan kurang bersemangat dalam mengerjakan ujiannya. Perkenalkan, nama saya Udi Surya Indra Saputra. Saya akan menjelaskan penerapan teori Trondijk dalam pembelajaran. Penerapan teori Trondijk dalam pembelajaran yaitu dalam prinsip pembelajaran, guru harus membantu siswa membentuk kebiasaan yang baik. Tentunya dalam membentuk suatu kebiasaan baik, guru berperan penting di dalamnya. Namun perlu diingat, jangan sampai membentuk suatu kebiasaan yang nantinya harus dirubah. Dan jangan membentuk 2 atau lebih kebiasaan ketika satu kebiasaan saja sudah cukup. Prinsip lainnya yaitu dalam memberikan materi ajar, guru juga harus memberikan penerapan materi tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa perlu memahami bagaimana penerapan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh. Menurut Trondijk, suatu sekolah harus memiliki tujuan-tujuan pendidikannya. Tujuan pendidikan diharuskan dapat dijangkau oleh kemampuan siswa dan harus terbagi dalam macam unit sehingga guru dapat menerapkan dalam berbagai macam situasi. Contohnya, situasi yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran harus dilakukan secara bertahap, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Saya Isni Mauludiah. Kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari teori koneksionisme. Yang pertama-tama, saya akan membahas tentang kelebihan dari teori koneksionisme itu sendiri. Menurut kalian, apa aja sih kelebihan dari teori koneksionisme? Kelebihan dari teori koneksionisme yang pertama yaitu seseorang yang dapat menguasai hubungan antara stimulus dan juga respon dengan sebanyak dan juga sebaik mungkin. Di sini maksudnya adalah jika seseorang dapat menerima suatu rangsangan atau dorongan dan juga tanggapan dengan baik, maka orang tersebut dapat dengan mudah mengembangkan suatu pemikirannya. Yang kedua, melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan akan membantu untuk membentuk suatu pengalaman yang berharga, di mana setiap masalah yang dapat kita pecahkan itu akan seringkali diingat dan dijadikan sebagai suatu pengalaman dan juga pembelajaran. Nah, untuk dapat mengajak anak didik atau peserta didik agar mau untuk memecahkan suatu masalah, maka kita dapat memberikan sebuah hadiah sebagai reward dari pemecahan masalah yang dapat dipecahkan oleh peserta didik tersebut. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang kekurangan dari teori koneksionisme. Kekurangan dari teori koneksionisme yang pertama adalah terlalu memandang manusia sebagai makhluk mekanisme atau otomatisme belaka yang seringkali disamakan dengan hewan. Seringkali manusia dianggap tingkah lakunya sama seperti hewan dan dipengaruhi oleh trial and error. Padahal hal tersebut tidak sepenuhnya berlaku mutlak bagi manusia. Yang kedua, proses belajar yang berlangsung secara mekanistik, di mana suatu pengertian tidak lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang pokok dalam sebuah pembelajaran dan mengabaikan pengertian sebagai unsur pokok dalam sebuah pembelajaran yang berlangsung tersebut. Yang terakhir, dalam teori ini guru memiliki peran penting sebagai pemberi dorongan atau rangsangan, sedangkan peserta didik sebagai penerima respon, di mana hal ini yang menjadikan peserta didik menjadi seseorang yang pasif dalam suatu pembelajaran dan tidak dapat berinteraksi secara aktif baik dengan lingkungan ataupun dalam suatu
pembelajaran.